Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarwe, channelnya Generasi Emas Indonesia. Baiklah, untuk kesempatan sekarang kita akan membahas tentang alat musik yaitu saluang. Jadi di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Ilhamul Khairi. Kebetulan beliau adalah seorang seniman yang bergelut di bidang saluang. Bahkan menurut ceritanya beliau itu udah meniup saluang di usia dini. Baiklah, kita tidak akan berlama-lama. Kita langsung saja kepada Bapak Ilhamul Khairi akan menerangkan pertama tentang sejarah saluang, kemudian tentang bentuk sajian saluang, serta itu tentang teknik cara bersaluang. Oke, kepada Bapak Ilhamul Khairi dipersilakan. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, permisa semuanya, hari ini kita menjelaskan bagaimana memainkan alat musik saluang. Yang mana saluang itu adalah alat musik tradisional Minangkabau yang terbuat dari bambu atau buluh yang dinamakan dengan talang. Kemudian bagaimana sejarahnya? Sejarahnya itu saluang itu bertumbuh dan berkembang di daerah Tigoluha. Itu adalah permainan Tigoluha, yang mana Tigoluha itu adalah luha dan tigo di dalam Minangkabau atau Sumatera Barat. Yang pertama luha tanah datar, luha agam, ya 50 koto. Kemudian saluang itu tersendiri awalnya digunakan untuk corong, untuk menghidupi api ketika memasak, ya Pak. Iya. Kemudian ditiup terus sehingga mengeluarkan bunyi Nada, dan nada. Kemudian masyarakat itu atau masyarakat Minangkabau dulu mempertahankan getaran yang menghasilkan bunyi seperti orang bersiul atau maluluang-luluang dalam bahasa Minangnya, seperti itu. Makanya diartikan itu saluang. Maluluang itu kalau diartikan ke bahasa Indonesianya menangis terseduh-seduh, ya Pak ya? Ya, malu. Nah, kemudian saluang itu sendiri terus dikembangkan, diadakan giriak satu atau dikasih lubang sampai 4. Lubangnya itu 4. Keunikan saluang itu tersendiri adalah lubang nadanya adalah 4, kemudian mengandung nada, kalau dalam studi akademiknya itu pentatonis, kategori alat musik pentatonis atau 5 nada. Kemudian dimainkan dengan seorang pendendang. Yang saluang itu, pemain saluang itu dinamakan dengan tukang saluang, kemudian pendendang itu dinamakan tukang dendang atau anak dendang. Yang itu ya Pak ya, yang bernyanyi itu ya Pak ya? Bernyanyi itu mengalunkan nada-nada yang mengandung kesedihan, kebahagiaan. Kemudian saluang ini juga dikatakan, banyak orang Minang mengatakan bapa nyampaian. Itu artinya mengungkapkan perasaan si pemain saluang, si tukang saluang, dan si pedendang tadi. Dia menyampaikan kisah kesedihannya, kisah kesenangannya, baik itu muda-mudi, kisah cinta atau percintaan asmara, kemudian realita kehidupan dilahirkan dalam bentuk bunyi dendang dan bunyi saluang. Oke pemirsa, itulah sedikit kita mengenal yang namanya saluang. Baiklah, untuk bentuk saluang kita kan belum melihat atau belum diperagakan bagaimana cara teknik bermain saluang. Oke pemirsa, ini yang bentuknya saluang. Saya sendiri pun tidak bisa meniupnya. Nah, jadi kalau menurut ceritanya Pak Il, itu tadi orang saluang ini terciptanya yaitu ketika orang di zaman dulu sebelum adanya kompor gas, orang itu memasakkan pakai tungku. Nah, untuk meniupnya itu biasanya masyarakat Minang menggunakan talang atau bambu yang ditiup. Seperti itulah. Namun
dengan ditiup terus, mungkin ada seseorang yang bisa mungkin tidak ditahu asal usulnya siapa Ya. orangnya yang bisa menciptakan nada. Ya. Dan kemudian nada itu mungkin diolah dan menjadikan sebuah musik ya Pak Yo. Ya. Dan kemudian dengan adanya musik itu mungkin masyarakat Minang atau masyarakat lokal itu tuh menyampaikan di musik itu dia menyampaikan sebuah pesan, apakah mungkin dia sedang sedih atau ketipan musibah atau mungkin sedang kasmaran. Nah, dengan alat musik ini bagi Dunsana, kalau bahasa Minangnya atau saudara yang ada yang lagi nonton video ini, bisa kita lihat. Ini bentuknya dari bambu. Dan inilah lubang yang dibilang Pak Il tadi, ada 4. Cuman dengan memainkan lubang yang 4 inilah terbentuknya nada. Nah, untuk bagaimana lanjut pembelajarannya, langsung kita kepada sang ahlinya. Oke, Pak Il. Oke, terima kasih Pak. Baiklah, pemirsa semuanya. Dalam bentuk fisiknya kita memperlihatkan itu saluang seperti ini. Kemudian keunikan saluang ini dia tembus dari ujungnya sampai ke pangkalnya, itu tidak ada. Kalau alat musik yang pada umumnya itu ada pemicu bunyi di sini, tetapi kalau dalam saluang itu lurus semuanya, tidak ada yang jadi penyanggal bunyinya. Nah, di situ juga merupakan letak kesulitannya memainkan ini. Baiklah, pemirsa semuanya yang masih setia dengan channel Sarwe ini, pada kesempatan ini saya menjelaskan bagaimana keunikan saluang ini merupakan khas alat musik kesenian Minangkabau. Sebentar Pak Il, Ya. katanya saluang ini termasuk alat musik yang tersulit di dunia. Ya. Kalau gitar mungkin bisa kan, Ya. atau kayak drum, walaupun dia mempunyai pukulan atau itu bisa mungkin cepat mempelajarinya. Tapi kalau saluang itu teramat sulit ya Pak Il. Ya, nah itulah Pak. Bapak, di sini dikatakan gampang tidak, dikatakan sulit juga tidak. Kenapa? Dikatakan sulit, masih ada orang yang bisa memainkannya. Iya. Tapi dikatakan gampang, jarang orang yang bisa memainkannya. Iya, saya sendiri pun tidak bisa Pak Il. Ya, saluang ini letak kesulitannya itu bagaimana mempertahankan bunyinya itu agar terus berbunyi, dan teknik permainan saluang ini meniupnya tidak terputus-putus. Maka kita harus mempertahankan bunyi itu sebagaimana mungkin dengan pernafasan, dengan tiupan, dengan juga teknik. Kemudian di bagian atas saluang ini namanya adalah suai. Ini suai ini sedikit runcing, tetapi dia melingkar, itu adalah pemicu sedikit bantuan untuk membunyikannya. Ya, kemudian di sini ada namanya lubang yang 4 ini, giriak 1, giriak 2, giriak 3, giriak 4. Kalau dalam waktu dulu orang Minang itu tidak mengenal namanya C sama dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol. Nada Tingkatan nada dia tidak mengenal. Keunikan saluang ini dulu, setiap orang yang membuatnya beda bunyinya. Maksudnya tergantung si pendengaran dari si pembuat itu. Oke Pak Il, jadi kalau jarak antara lubang dengan lubang ini ada aturan atau itu sesuai dengan misalkan Pak Il yang buat itu menurut versi Pak Il saja atau gimana? Ada sejarahnya enggak? Ya, waktu sebelum mengenal nada, biasanya orang itu mengukurnya diameter ini diputus talinya Pak, Iya. Kemudian dikembang talinya, jarak ininya sampai sini sepanjang diameter saluang ini. Kemudian jarak lubang 1 dengan lubang 2 setengah dari jarak ini, setengah dari jarak bawah ini. Kemudian juga begitu ke lubang 3, begitu juga ke lubang 4. Kemudian yang panjang ini sampai ke atas ini, dari sini hitungnya, dari lubang yang keempat, 4 kali dari jarak yang di bawah. Contohnya seperti ini, kan ini sepanjang ini, Iya. berarti 1, 2, 3, 4.
jarak diameter yang di bawah. Itu ukurannya. Ya. Nah, keunikannya dulu waktu sebelum ada yang mengenal nada, kita kalau saya buat saluang, Pak Ab juga buat saluang, akan beda bunyinya walaupun bentuknya ukurannya sama. Nah, kemudian dengan seiring perkembangannya zaman, lubang ini disesuaikan dengan tuner, dengan nada, dengan gitar. Oh iya. Maka nadanya akan sesuai, maka dapat dihasilkan nada C, nada D, nada E dan nada F, atau 5 nada dari nada dasar. Oke ya. Oke. Oke pemirsa, itulah sedikit tentang membahas tentang bagaimana cara pembuatan saluang, mulai dari bentuk, kemudian jarak lubang. Nah, sekarang kita akan mencoba atau mempraktekkan bagaimana teknik meniup atau dalam bahasa Minangnya mambui saluang. Oke, langsung Pak Il. Oke, terima kasih Pak. Saat ini kita akan mencoba membunyikannya, bagaimana memainkan saluang itu, atau bagaimana warna bunyi saluang itu tersendiri. Yuk, kali ini saya akan memainkannya. Ya, bagaimana pemirsa? Mungkin bagi pemirsa mungkin ada yang sudah mencoba meniup atau bagaimana? Nah, untuk kejelasan berikutnya, saya juga akan mencoba bagaimana apakah itu bisa atau tidak kan? Karena video kita sekarang adalah tutorial bagaimana cara meniup saluang. Oke, baik? Ya, silakan coba Pak. Ini posisi tangan betul baik? Betul. Berarti ya kalau tangan kanannya di bawah, ya. Arahnya ke kanan. Oh, arah kanan. Ya. Berarti kalau tangannya ke gini seperti ini. Ya. Oh, arahnya ke kiri. Kemudian itu mulutnya itu apakah langsung ke semua kayak gitu? Tidak kan? Bukan. Berarti 1/4 atau 1/8 mulut kita menyumbat lubang ini. Kemudian kayak gini, ibaratkan mulut kita, posisi mulut kita. Kemudian dia meniup sini. Ya. Ya begitulah. Tapi walaupun tidak berhasil pemirsa, tapi ada bunyinya kan. Kalau gini kan nggak ada bunyinya. Kalau seperti yang saya bunyikan tadi ada. Mungkin butuh pelajaran lebih ekstra sama Pak Il, atau rajin-rajin latihan ya Pak Il. Ya. Itu sedikit. Ya itulah pemirsa, mungkin kalau untuk saya, mungkin untuk sekarang mungkin ini yang bisa saya pelajari sama Pak Il. Mungkin di lain kesempatan dan di lain waktu mungkin saya akan mendatangi rumah Pak Il yang akan, kalau di Minangnya syarat latihan kabarnya itu cukup murah dengan membawa rokok dan kopi ya Pak Il. Ya. Tapi untuk sama sekarang nggak tahu apa gimana, ataukah pakai dengan apa itu pun pakai rekening atau itu kita tidak tahu. Itu tergantung nego sama Pak Il. Bagi saudara-saudara atau rekan-rekan yang mau menekuni atau belajar tentang teknik saluang. Oke Pak Il, cara selanjutnya coba lakukan atau nyanyikan sebuah lagu yang mungkin agak tren di saluang Pak Il. Mungkin nggak usah satu nyanyi atau 1/4 nyanyi aja sudah kan. Mungkin kalau ada bagi teman-teman, ada rekan-rekan dalam channel Sarwe ini yang ingin request, bisa kita bagikan alamat. Ada yang ingin pesta atau acara yang lain, Pak Il bersedia untuk datang ya Pak Il. Asalkan honornya sesuai. Oke Pak Il.
Oke pemirsa, inilah saya akan menyajikan salah satu dendang yang mungkin viral di TikTok, kemudian di YouTube, kemudian Pak. Iya. Nah, biasanya masyarakat sering dengar itu dengan dendang. Itu contohnya seperti ini. Yuk saya lantunkan sedikit bagaimana cuplikan dendangnya supaya bisalah nanti saudara mengikuti juga atau mempraktikannya di rumah dengan melihat video ini. Contohnya seperti ini. Padi si pului panjang tangkai, buahnya banyak enana mudo. Pandape apo adi apakai, indah baba ada kami juo. Gimana Pak? Ois, mantap Pak Il. Kalau dalam pantun kan ada sampiran dan Iya. isi. Yang tadi itu padi si pului panjang tangkai, buahnya banyak enana mudo. Itu adalah sampiran. Iya. Kemudian kita masuk ke isi. Pandape apo adi apa, itu apa isi ilmu yang adik pakai. Nah, Indak baba ada kami juo, berarti dia nggak berhias tetap cantik ya. Oke Pak Il. itu dari cara mudah-mudi mengungkapkan Iya, perasaannya. iya. Ya, oke, dalam bentuk sajian saluannya seperti ini ya. Marahlah, adik dengan julu. Tambu aja Pak Il. Ya. Oke, sekarang permintaan Pak Il. Kebetulan saya asal dari Lubuk Basuang. Kalau tidak salah tapi saya pernah mendengar ada namanya saluang dari negari saya, itu dari Pulai. Itu bagaimana kelanjutan ceritanya mungkin di lain kesempatan atau satu saat kita telusuri di bagaimana bentuknya namanya saluang Pulai. Ya. Cuman yang saya tanyakan sama Pak Il, bagaimana intro atau bunyinya saluang Pulai itu Pak Il? Ya. Kan bu saluang itu banyak, ada saluang Pulai, Ya. saluang apa Pak Il? Saluang Pawah, Suntiang Batikam ya Pak Il. Banyak. Jadi kalau yang saluang Pulai, konon kabarnya itu berasal dari Wak Basuang, yaitu ada daerah namanya Pulai. Oke Pak Il. Oke, Coba Pak Il. pemirsa semuanya, terima kasih Pak Ab sudah kan ya memang ada di Lubuk Basuang ya, Iya, Lubuk namanya Basuang. daerah Pulai itu biasanya ada dua itu, Pulai Lubuk Basuang atau Pulai Tari, itu nama judul dendangnya. Nah kemudian keunikan juga saluang ini, setiap daerah di Minangkabau itu memiliki dendang tersendiri. Iya. Sebar dia. Berarti kalau orang Priaman mungkin logat atau cara penyampaian dalam saluang beda. Ya, Kalau orang Batu Sangkar ya, beda juga. Nah, contohnya seperti ini. Kalau lagu-lagu saluang yang di daerah Priaman, itu contohnya Piaman Panjang, Piaman Tangguang, kemudian Piaman Lawe. Iya. Kemudian kembali lagi ke Lubuk Basuang tadi itu, ada juga Pulai Lubuk Basuang. Kemudian kita lanjut ke daerah Meninjau, Iya. ada juga itu Suntiang Patah Batikam, kemudian Tanjung Sani, Riak Tanjung Sani, dan lain-lain. Keunikan saluang ini, setiap daerah di Minangkabau memiliki dendang yang menjadi khas daerah kampungnya sendiri atau desanya tempat tinggal berasal. Berarti kita bangga jadi anak Minang ya, Pak kita Il, harus bangga. Iya. kaya akan sumber budaya, sumber tradisi yang Iya. betul kita jaga. Iya. Ya. Itu baru saluang kan, Ya. apalagi dengan alat musik lain kayak talempo Ya. dan yang lain-lain. Cuman di dalam video yang sekarang kita membahas itu tentang saluang, bukan membahas yang lain, Pak Il. Ya, bagus. Oke. Ya, kita lanjut. Kalau di dalam saluang itu ada namanya Bakanda. Kebetulan Bapak Ab Bakanda atau meminta atau request lagu Pulai atau Pulai Lubuk Basuang. Oke, saya akan mencobakannya.
Oke Pak Il, terima kasih Pak Il. Mungkin alangkah indahnya kalau ada tukang dendang tadi ya Pak Il. Tapi karena sekarang kita cuma membahas tentang bagaimana teknik mambuih atau teknik memainkan alat saluang ini. Jadi tukang dendangnya nggak ikut ya Pak Il. Ya. Jadi tukang dendangnya ketinggalan. dendangnya ketinggalan. Jadi kalau channel Sarwe ini bisa berkembang ya Pak Il. Ya. Mungkin suatu saat kita akan bikin videonya yang ada tukang dendangnya, mungkin ya. sejarah bagaimana cara mendendangkan sebuah lagu itu ya Pak Il. Ya. Oke Pak Il, mungkin untuk video kali ini kita akhiri sampai sini dulu. Bagi saudara atau dunsana yang pengen bakanda atau request bisa melalui nomor HP di bawah. Nah, siap ya Pak Il, siap meluncur ya Pak Il. Bisa meluncur Di luar negeri maupun di dalam negeri ya Pak Il. di luar dan di dalam negeri. Oke Pak Il. Mana tahu ada dunsana atau teman-teman atau rekan-rekan yang pingin ikut menikmati bagaimana indahnya nyanyian saluang atau alunan musik saluang itu. Mungkin cukup sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Sarwe. Oke Pak Il? Oke, sip. Terima kasih. Channelnya Generasi Emas Emas Indonesia.